Nah, dugaan saya karena mereka memulainya dari menurut saya ini keren gitu ya. Kita kan biasa begitu ya. Menurut saya ini keren. Ternyata menurut kita doang keren, menurut customer nggak keren. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita ketemu lagi di TDA Business School. Nah, ini episode yang pertama, sudah sesi ketiga nih kita bahas mengenai design thinking. Dan sesi-sesi sebelumnya itu dimulai dari sesi pertama kita sudah bahas bagaimana prosesnya secara keseluruhan ya teman-teman, apa sih itu pengertian mengenai design thinking, kemudian kenapa pentingnya buat teman-teman pengusaha, khususnya teman-teman yang pemula ya, atau ini bahkan sebenarnya advance juga sudah harus tahu juga nih mengenai design thinking karena kondisinya ternyata sudah berubah dibanding pada saat generasi di atas kita waktu itu berwirausaha. Sekarang udah berubah teman-teman, jadi harus tahu. Dan mulai prosesnya dari awal penting sekali human, kemudian kita mengerti siapa customer kita, memberikan produk yang dia inginkan berdasarkan masalah yang ditemui di customer kita. Nah, di sesi kedua kita sudah bahas juga, silahkan kalau belum lihat sesi kedua ya, di episode pertama, sesi kedua itu membahas mengenai prinsipalnya gitu. Nah, itu menarik nih karena di situ dibahas the real innovations, inovasi yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, sekarang di sesi ketiga kita akan bahas berkaitan dengan prosesnya. Nah, prosesnya seperti apa? Kita akan panggilkan lagi Pak Jonathan Hultom nih, sebagai narasumber kita. Oke, ketemu lagi Pak Jonathan. Halo Pak Wisnu. Ketemu lagi ya. Nah, itu tadi ya kita sudah bahas nih kemarin di sesi-sesi sebelumnya. Itu berkaitan dengan keseluruhan proses dari design thinking, manfaatnya buat teman-teman pengusaha, sampai di sesi kedua kita bahas mengenai prinsipalnya. Nah, di sesi ketiga ini rencana kita mau bahas detail berkaitan dengan prosesnya tuh, mulai dari empathy sampai terakhir. Nah, sebelum kita mulai, Pak Jonathan, kira-kira dari seluruh proses itu yang paling susah di mana, atau apa sama semua gitu? Sehingga kita pada saat memulainya kita harus benar-benar wanti-wanti nih, kayaknya kita harus masuk sesi proses yang pertama nih, bisa jadi harus apa yang dipersiapkan gitu. Oke, terdengar ya Pak Wisnu ya? Ya, kedengaran. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya proses yang paling susah itu proses empati. Kenapa? Yang namanya urusan sama manusia itu susah deh, gitu ya. Ya kita menebak-nebak kan sebenarnya. Jadi bukan menebak lah ya. Kita mencari tahu apa yang ada, apa yang diinginkan sesungguhnya, apa masalah sesungguhnya gitu. Dan itu makanya saya melihat proses empati ini bukan cuma science ya, tetapi seni kalau saya melihat. Jadi misalnya begini, saya nginterview gitu ya, bukan nginterview, saya lebih suka ngomongnya ngobrol gitu ya. Ngobrol tuh lebih intimate dengan customer ya. Jadi kita ngobrol dengan customer, misalnya apa masalah kamu gitu ya, apa masalah kamu, masalah saya A gitu. Tetapi sesungguhnya masalah dia bukan A, kita harus gali lebih dalam, motifnya apa, kemudian akar masalahnya apa, dan itu nggak bisa dilakukan hanya dengan customer ngisi kuesioner A, B, C, D gitu ya. Ini nilainya Likert 4, ini 3, ya bolehlah itu dilakukan, cuma itu memberikan big picture saja. Tapi kalau kita mau menggali lebih dalam, harus ngobrol. Dan itu jadi seni. Jadi ini yang paling penting dan ini yang paling sulit karena kita harus memahami customer, dan ini yang paling penting, itu poinnya di situ. Jadi apa persiapannya dong Pak Jonathan? Persiapannya. Ya, kalau jadi berempati ini persiapannya emang nggak gampang ya, nggak gampang. Ya, sama sekali nggak gampang ini sulit sekali ya. Jadi empathy itu secara general itu put yourself into their shoes and solve their problem. Jadi yang harus kita lakukan yang namanya empati kan kita menempatkan diri kita di
sepatunya customer, pada posisi customer. Jadi bukan kita melihat customer ya, ini agak berbeda nih, secara filosofis berbeda. Bukan kita mengamati customer, tapi kita menempatkan diri kita sebagai customer, seolah-olah kita menjadi dia. Kita menjadi customer kita. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian dicari tahu. Makanya bisa juga teman-teman, kalau misalnya begini, teman-teman buka katakanlah kafe, ya teman-teman coba ke kafe yang lain yang mirip-mirip kafe kita. Kemudian kita sebagai customer gitu, apa ya masalahnya di kafe ini ya? Kemudian bandingkan dengan kafe kita. Oh, ternyata customernya maunya seperti ini. Ketika saya sebagai customer maunya seperti ini. Itu satu hal. Yang kedua ya paling baik adalah banyak-banyak ngobrol dengan customer. Jadi kalau kita punya misalnya waitress, kita punya tim yang di lapangan, itu dorong mereka untuk menggali, ngobrol. Iya, jadi jangan cuma apa menunya, enggak gitu, ngobrol. Ada tambahan lagi, kira-kira ada masukan gitu ya. Nah, kemudian empathy ini teman-teman, prosesnya kita lanjutkan kalau di design thinking. Itu di bawah saya kasih notes ya. It is important to draw your customers persona. Jadi customers persona itu apa? Customers persona itu kita menuangkan yang kita hasil obrolan kita itu ke dalam bentuk persona, person, ke dalam bentuk orang. Jadi sekarang itu sudah nggak relevan lagi Pak Wisnu kalau kita ngomong siapa segmentasi kamu, pria dan wanita umur 25 sampai 35 di perkotaan, income di atas 3 juta, udah nggak relevan lagi. It's too big, gitu ya. Dan sudah tidak menggambarkan needs-nya dia apa, tidak menggambarkan problemnya dia apa. Jadi itu boleh dilakukan untuk mengerucutkan, tapi mulai bentuk persona. Jadi kalau saya tanya siapa customer saya itu namanya kurang lebih Budi, umur 25 tahun, ya dia itu misalnya baru 1 tahun kerja, kerjaannya gajinya di atas 3 juta, dia ngekos, dia tuh sehari-harinya seperti ini, makan malamnya itu jam 7 malam tuh biasanya. Nah kalau di tanggal-tanggal muda, dia makannya masih di di tempat makan yang harganya 25 sampai 30 ribu. Tapi mulai tanggal tua gitu ya, mulai ke warung Indomie gitu. Nah, itu cara kita memahami customer. Saya mendorong teman-teman semua memahami customer, gali dia mau apa, gali masalahnya apa, buat dalam bentuk persona. Persona itu seolah-olah dia itu sosok. Gitu ya. Kenapa apa persona? Itu pertanyaannya kan digambar, ya? Itu berarti memang harus digambar benar gitu ya? Idealnya digambar. Divisualkan. Divisualkan. Ya. Pertanyaannya kenapa? Sangat penting, kalau design thinking itu basisnya visual. Pertanyaannya kenapa harus persona? Bapak Ibu bayangkan feel-nya akan berbeda. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua bilang gini, 25 tahun sampai 30 tahun, income sekian, nggak dapat feel-nya ya. Nggak dapat feel-nya. Sedangkan kita prosesnya proses empati. Empati itu harus punya feel. Oleh karenanya kita harus tuangkan itu dalam bentuk persona. Jadi kita dapat gitu feel-nya. Ini seolah-olah sosok teman kita nih, customer kita nih. Seolah-olah saya itu tahu banget dia, kehidupannya begini, apa yang dia dengar, apa yang dia bicarakan, bagaimana dia mengambil keputusan gitu. Sampai mengambil keputusan juga bagus tuh. Misalnya gini, customer saya itu kalau mau beli barang, dia selalu ngecek di marketplace gitu. Nah itu kan sebenarnya how they make buying decision itu tergambar. Nah jadi kita juga bisa menggambarkan dia butuhnya apa, concernnya dia apa, lalu tugas berikutnya itu yang kita selesaikan. Dan ini nggak harus ownernya ya, nggak harus pemilik usahanya, tetapi semuanya kalau bisa, kalau karyawan dan sebagainya perlu tahu. Oh iya. Jadi semuanya harus tahu. Semuanya harus punya mentalitas. Harus bisa, ya.
harus bisa seperti ini dan mentalitasnya harus seperti ini. Makanya kalau di big company Pak Wisnu, katakanlah yang paling ngetop kan Google dan kawan-kawan gitu ya, company-nya kantornya desainnya unik, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mereka supaya punya feel kreatif dan tidak menjaga jarak dengan customer dan berorientasi pada customer. Itu disebutnya kalau di keilmuan di akademik itu intrapreneurship. Oh, oke. Ya, Jadi intrapreneurship. Jadi bagaimana membuat semuanya memiliki mindset seperti itu, mindset entrepreneurial. Nah, jadi ini penting banget ya mindset entrepreneurial. Ini makanya di kampus kita di Podomoro University itu yang kita kembangkan, entrepreneurial mindset. Entrepreneurial mindset. Oke. Empathy sudah ini kayaknya yang paling susah tadi yang Pak Jonathan bilang paling susah nih, makanya teman-teman ini harus berlatih berempati. Nanti kalau mau ada latihan empati kayaknya sesi berikutnya harus ada nih khusus melatih empati. Nah, kemudian nextnya apa Pak Jonathan? Nah, dari empati itu kan kita memahami customer kita itu maunya apa, kendalanya apa, mengapa tidak puas, apa yang selama ini tidak disediakan pasar, apa yang selama ini dia mau tapi dia nggak tahu caranya. Ya, ada orang yang dia bisa membeli tapi tidak puas, ada yang tidak bisa membeli. Kenapa tidak bisa membeli? Nah, itu semua kita define. Kita kerucutkan menjadi problem apa yang mau kita pecahkan. Nah, ketika kita define ini, idealnya kita relate, kita relasikan, kita hubungkan dengan kita, gitu ya. Bagaimana menghubungkannya? Misalnya mulai tadi, saya ini core bisnisnya apa? Saya ini kemampuannya apa? Jadi ketika kita kan misalnya ada 100 masalah nih, lalu kita buat itu yang mana yang paling relevan sama kita? Yang mana yang kita bisa selesaikan dan kita punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Dan yang mana yang selaras dengan visi kita. Nah, ini penting. Jadi kita define yang mana yang menjadi sasaran segmentasi kita define, lalu ini yang menjadi fokus kita nanti. Jadi kurang lebih problem ini yang akan kita gali terus, yang akan kita pecahkan. Kurang lebih gitu. Berarti berempati untuk supaya kita tahu benar-benar problemnya gitu ya, mendefine problem gitu. Betul. Oke, ini karena memang biasanya teman-teman di UKM ya, khususnya biasanya pemula ya, dia langsung ada produk gitu. Nah, ini mindset yang perlu dirubah nih teman-teman. Kita mulai dari customer. Berarti ini yang saya dapat dari sesi ini nih Pak Jonathan. Jadi harus berempati supaya tahu problemnya dan kemudian problem itu yang harus benar-benar dicari gitu ya. Nanti apakah produk atau apapun. Oke, silakan. Ini ada ideate. Oke, berarti ide ya. Ini langkah pada saat kita membuat ide. Nah, ini gimana nih Pak Jonathan? Ya, jadi kita sudah melakukan empati ya, empathize. Kita memposisikan diri kita sebagai pelanggan, kita paham problemnya apa, kebutuhannya apa, kita sudah define apa yang mau kita pecahkan, yang relevan sama kita, yang sesuai dengan kemampuan kita. Then what's next gitu? Nextnya adalah kan kita sudah mulai membuat penawaran kita, menyusun penawaran atau value proposition atau produk atau jasa yang ingin kita kembangkan. Nah, kenapa kita harus membuat ideation atau membuat ide? Supaya ketika kita membuat produk, jasa, penawaran atau value proposition itu, kita harus memastikan bahwa yang kita tawarkan itu unggul, gitu ya. Jadi kita tidak hadir sama dengan yang ada di pasaran. Apalagi kita yang baru datang nih, anak baru, gitu ya, datang. Barangnya sama, harganya sama, dan berharap menang, ya nggak mungkin. Brandnya belum dikenal, itu namanya berangan-angan aja gitu, berimajinasi. Anak baru datang, brand berbeda, harga sama, kualitas sama, dan berharap menang, itu mah mimpi. Mimpi saya katakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus hadir dengan diferensiasi. Prosesnya bagaimana? Dimulai dengan ide.
Nah, ini kunci dari ide ya. Jadi ideation itu membuat ide dalam rangka menyusun penawaran atau value proposition. Banyak banget dari kita itu kalau ngobrolin ide, membunuh ide di tahap awal. Wah, ini agak ekstrim ya kata-katanya. Membunuh ide di tahap awal ya. Jadi jangan jadi pembunuh ide nih, teman-teman semua. Membunuh ide tahap awal tuh begini. Baru mimpi udah bilang nggak mungkin. Bagaimana mau terjadi ya? Kemudian ada teman ngobrol sama teman, saya mau melakukan A nih. Temannya bilang nggak mungkin, udah selesai. Selesai itu ide, nggak berkembang. Kemudian atau kita ngobrol sama satu tim, baru ada teman yang mengungkapkan ide, langsung dia bilang, oh tapi itu nggak sesuai dengan tujuan kita, tapi itu pasti nggak laku deh di pasar. Langsung dibunuh tuh ide, tidak berkembang. Bagaimana kita mau hadir dengan sesuatu yang berbeda, terdiferensiasi, apalagi terdiferensiasi dengan sangat gila ya, kalau ide-ide seperti itu langsung dibunuh di awal. Jadi yang saya dorong ke teman-teman, ketika kita membuat ide, hal pertama atau tahap awal itu jangan hakimi idenya. Jangan menghakimi saja tidak boleh, apalagi membunuh gitu ya. Jadi jangan dihakimi, jangan ada mindsetnya ini ide bagus, ide jelek, bukan. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita membuat sebanyak-banyaknya ide. Membuat alternatif. Banyak alternatif. Makanya saya itu panahnya itu ke atas gitu ya. Out of the box gitu ya. Nah, tapi out of the box kita mengeksplorasi, sifatnya eksploratif ya. Jadi kalau ada ini kuncinya nih. Kalau ada kita brainstorming, ada teman yang mengatakan saya punya ide A gitu. Yang lain tidak boleh mengatakan itu ide jelek. Yang harus dikatakan adalah good idea. N titik. N-nya itu kita kembangkan. Itu menjadi biasakan itu menjadi pola pikir kita, menjadi habitual gitu. Jadi kalau dia punya ide, di tim atau di perusahaan atau di tim kita lah ya, let's say kita punya anak buah gitu di dalam usaha, ini dilakukannya sebaiknya dengan siapa, Pak Jonathan? Apa semuanya ikut atau gimana? Saya mendorong ada yang tematik gitu ya. Misalnya kita punya problem spesifik di misalnya di service. Untuk sementara misalnya ada kecil dulu. Yang relate dengan service, misalnya kalau kita punya cafe, waitressnya kita ajak ngobrol karena mereka yang paling tahu loh teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang kita yang owner berasa kita yang paling tahu. Enggak, yang paling tahu itu mereka yang setiap hari dimarahin customer. Jadi itu mereka ya? Penting banget untuk mengikut sertakan semua khususnya yang memang berhadapan langsung kepada customer. Betul. Nah tapi nanti sekali-sekali kita bikin meeting yang lebih besar untuk ide-ide yang cross. Tadi kan multidisiplin tadi ya, cross. Supaya apa? Misalnya untuk hal seperti ini sangat penting untuk memperlancar bisnis proses kita dan sebagainya. Ya jadi udah idenya perbesar, baru kita kerucutkan bikin alternatif. Mana nih yang paling oke? Kemudian disambung-sambungkan ya, kita udah punya 10 ide. Lalu kita bilang, oh kalau ide 1 dan ide 3 digabungkan ini keren banget ini. Bisa memecahkan masalah gitu. Orientasinya kembali lagi memecahkan masalahnya customer atau memberi value kepada customer. Dikerucutkan, barulah itu menjadi ide. Kurang lebih gitu, Pak. Jadi kira-kira dari semua ide diambil berapa, Pak Jonathan? Atau memang kita harus come up with satu saja atau gimana? Ya, jadi biasanya waktu kita buat alternatif ide, biasakan menggunakan misalnya post-it. Nanti kita klasterkan tuh, ide-ide ini mirip, ide-ide ini sejalan gitu, hingga nanti kita come up with misalnya. Ya jangan terlalu banyak juga, karena kita harus mengeksekusi kan. Bisa 1-2 yang saling relevan, kemudian yang saling menunjang gitu ya. Jangan juga nanti come up with 5 ide yang totally different. Ini kita butuh resources untuk menjalankan. Jadi menurut saya, tapi kalau kita punya 5 ide baik, misalnya kita eksekusi 3 yang saling relevan, 2 ini bukan berarti dibuang, ini masuk kantong dulu jadi cadangan ide nih. Nanti pada saatnya ini akan
akan kita butuhkan juga. Jadi setidak-tidaknya kita sudah mengerucutkan, baru nanti karena harus dieksekusi, gitu. Jadi ya benar ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan. Jadi banyak ide, kemudian ada ide yang memang benar-benar potensial untuk dijalankan, boleh diambil dari misalnya 5 gitu ya, atau ada 10 gitu. Jangan 10-10-nya langsung ya, tapi kita satu-satu gitu, Pak Jonathan ya. Betul. Prioritas ya, Oke. kita buat Prioritas ya, prioritas mana dulu itu dijalankan, tetapi yang lainnya jangan dibuang. Nah, kebanyakan ide yang nggak dijalanin itu udah keburu dibuang, jangan-jangan gitu ya. Berarti harus disimpan, siapa tahu itu bermanfaat. Oke, next-nya apa, Pak Jonathan? Next-nya itu ide itu kita tuangkan ke dalam bentuk prototype. Prototype itu sebenarnya sederhananya memvisualisasikan ide. Boleh dalam bentuk fisik, boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk storyboard. Ya, ini contoh prototype dalam bentuk gambar, tapi yang gambar sepatu gitu ya. Boleh juga nanti bentuknya sepatunya sudah jadi ada, atau kalau IT itu dalam bentuk MVP gitu ya. Nah, kalau nggak bisa semuanya, next-nya coba. Apa itu MVP tadi, Pak Jonathan? Most viable produk. Jadi yang minimum produk kok most viable, minimum viable product. Jadi yang paling minimum yang kira-kira orang mengerti gitu ya. Nah, itu misalnya kita bikin software itu beta saja gitu. Yang penting orang ngerti gitu. Jadi fungsi prototype ini adalah ada dua memang. Ada prototype yang fungsinya biasanya di big company, prototype untuk mengassess atau mengevaluasi kinerjanya. Tapi oke lah, itu kan yang big company. Kalau kita bicara small business, ini goal utama prototype itu adalah untuk mengkomunikasikan ide sebenarnya. Jadi kalau kita tidak bisa bikin MVP yang proper, kemudian kita katakanlah menggambarnya nggak oke, boleh juga dibikin seperti ini, storyboard. Storyboard ini seperti ini loh keadaannya, situasinya ketika Anda membutuhkan produk kami itu kurang lebih seperti ini gitu. Jadi yang penting Anda bisa mengkomunikasikan ide Anda dengan baik. Kepada siapa dikomunikasikannya? Kepada customer gitu. Dalam bentuk produk langsung misalnya nih, kan beberapa teman-teman pasti sudah punya produk sendiri, misalnya kuliner lah ya. Kemudian dia melihat dia pengen bikin menu baru atau mungkin produk baru. Nah, prototipenya apakah bisa langsung dalam bentuk produk saja, Pak Jonathan? Bisa, kalau itu lebih baik justru ya. Jadi kalau bisa dalam bentuk produk itu kan mengkomunikasikannya jauh lebih mudah. Jadi udah real produk itu jauh lebih baik. Ya, untuk kuliner sih itu bisa dilakukan dengan lebih mudah sebenarnya ya. Tapi kan mungkin kalau ada yang lain yang butuh misalnya investment yang cukup tinggi, itu sulit dilakukan prototipe seperti itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang dunianya kuliner, ya memang agak sulit ya mengkomunikasikan misalnya saya mau bikin makanan rasanya seperti ini, diceritakan kan nggak bisa, harus dicicip beneran. Jadi ya kalau untuk kuliner ya harus produknya harus jadi gitu. Begitu supaya juga bisa untuk dicicip produk beneran. yang sifatnya misalnya ada kerajinan nih Pak Jonathan, kerajinan dan sebagainya, tetap aja ya bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk apapun, yang penting visual gitu, bisa dikomunikasikan visual ke calon customer. Yang penting visual. Kalau mendekati produk asli lebih bagus. Nah ini berarti kita sudah membahas dari mulai empathy sampai ke prototype tadi ya. Dan yang terakhir adalah tes. Nah, ini nanti kita akan bahas di sesi berikutnya aja ya, Pak Jonathan ya, untuk tes. Nah, teman-teman sudah punya prototype sekarang, terus kemudian bagaimana nih caranya si prototype ini, atau mungkin ada produknya tadi kalau kuliner, kalau bentuk kerajinan dan sebagainya ada produknya, kemudian divalidasi ke masyarakat. Nah, kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, sesi terakhir nih. Dan kita akan bahas kupas tuntas banget nih berkaitan dengan design thinking. Dan sampai ketemu di sesi berikutnya untuk bahas market validation atau tes. Oke, salam kolaborasi untuk negeri teman-teman.
mindset kita adalah berorientasi pada human, berorientasi pada customer gitu ya. Nah, kita sudah punya ide, kita bikin prototype, but remember nih, kita sering lupa. Itu masih idenya kita, itu masih prototipenya kita. Sedangkan kita berorientasinya pada customer.